Hai Tribuners, senang sekali saya Injilita Karur dapat berjumpa dalam program Tribun Female. Nah, kali ini Tribun Female akan membahas tema kita yaitu adalah stigma kesehatan mental. Nah, bicara tentang kesehatan mental, pasti tidak lepas dari masalah stigma, apalagi di kalangan masyarakat Indonesia yang suka membahas segala sesuatu pakai ilmu katanya atau dengar-dengar. Nah, sampai pada akhirnya jadi tidak tahu yang mana yang benar dan juga yang mana yang bukan. Nah, stigma lahir dari ketidaktahuan kita tentang sesuatu yang kesannya tabu untuk dibahas. Salah satunya ya si isu kesehatan mental ini. Nah, Tribuners, apakah media ikut menyumbang persepsi atau kepercayaan negatif pada ODGJ atau biasa yang kita sebut orang dengan gejala jiwa, gangguan jiwa, dan ODGM orang dengan gangguan mental? Nah, gimana peran kita sebagai individu untuk mengubah persepsi publik tentang ODGJ dan juga ODGM yang sudah terlanjur miring? Nah, jawabannya akan kita bahas bersama dengan Dr. Karina Ancela MKes. Langsung saja Tribuners kita sapa dokter. Halo dokter, apa kabar dok? Halo Injil. Gimana kabar dok? Puji Tuhan, sehat, baik, bahagia. Bahagia dok. Di tahun 2022 harus Ya, ada semangat. semangat yang baru ya dok ya. Iya. Oke dok, nih sebelum kita bahas, dokter mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu nih dok kepada Tribuners nih dok. Silakan dok. Hai Tribuners, kenalkan nama saya Dr. Karina Ancela. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Dan saat ini saya juga sudah berkeluarga, punya 2 orang anak, dan cukup aktif di sosial media. Sudah cukup untuk perkenalannya. Oke, nah Tribuners, menarik banget nih Tribuners karena pembahasan kita ini tentang stigma kesehatan mental. Tapi sebelumnya nih Tribuners, Injil juga pasti agak-agak ini ya, pengen cari tahu juga tentang apa sih bedanya ODGJ dan ODGM. Langsung saja nih Tribuners kita tanya. Ya dok, bagaimana nih dok perbedaannya antara ODGJ dan ODGM nih dok? Bisa dijelaskan nih dok? Kalau menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014 itu sebenarnya ada yang namanya ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, kemudian ada orang dengan masalah kejiwaan. Nah, untuk tahap awalnya biasanya itu ada orang dengan masalah kejiwaan, kemudian untuk tahap selanjutnya itu ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, yang sering kali kita lihat, yang lumrah itu ya adalah ODGJ, karena memang sudah dengan gejala. Tapi yang sering belum terlalu disadari atau terlihat secara kasat mata karena mungkin masih dianggap bukan gangguan sebenarnya, ya ini orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini orang dengan masalah kejiwaan ini berarti termasuk kita yang dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kadangkala ada rasa stres, depresi, atau kesedihan, atau merasa tertekan gitu. Nah, dengan perasaan-perasaan seperti ini otomatis mempunyai faktor resiko untuk ketika tidak bisa ditangani bisa menjerumus ke gangguan jiwa. Nah, ya kalau misalnya karena jika sudah sampai didiagnosis sebagai suatu gangguan jiwa, itu artinya dia sudah bermanifestasi dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan orang ini atau si penderita ini jadi tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai manusia yang utuh karena sudah kehilangan Sudah berbeda ya sudah berbeda dengan orang pada umumnya, seperti itu. Kalau dibilang beda dengan orang normal ya. Iya, perilakunya sudah tidak normal lagi. Kita bisa lihat kan misalnya ada orang yang suka teriak-teriak di jalan, atau misalnya suka buka baju di jalan, dan ya perilaku yang ya tidak normal seperti orang pada umumnya. Kalau untuk orang dengan gangguan mental itu sendiri seperti apa dok? Kalau orang dengan gangguan mental ya bisa aja misalnya orang yang sementara dalam fase kesedihan, misalnya habis berduka kemudian jadi terbawa-bawa dan bikin dia itu jadi susah tidur misalnya, atau misalnya jadi sedih sepanjang hari, kehilangan semangat, jadi tidak produktif. Nah, ketika kita sudah tidak bisa mengontrol
itu artinya nanti dibiarkan berlarut-larut dan akhirnya bisa terbawa dengan keadaan tersebut, dan lama-lama bisa juga mengganggu dan apa namanya, jadi bisa bermanifestasi juga dalam perilaku-perilaku yang akhirnya kelihatannya tidak normal Tidak lagi normal lagi. gitu. Oh, Jadi itu dia. penting sih kalau menurut saya untuk aware ketika kita misalnya memang dalam kondisi yang kita berasa itu kita tidak dalam keadaan yang stabil secara emosional. Apakah itu ada keturunannya, dok? Keturunan dari kayak ODGJ atau ODGM itu, apakah ada keturunan itu tidak, dok? Kalau dibilang keturunan kayaknya enggak ya, karena kita punya jiwa setiap individu itu pada dasarnya berbeda-beda, mandiri lah gitu. Bukan, jadi gila itu bukan warisan lah bukan Jadi sih. dari diri sendiri ya, dok, ya, Iya, sebetulnya. bisa aja itu karena memang ada gangguan secara psikis, secara mental, secara perasaan emosional yang tidak bisa diselesaikan sampai akhirnya jadi bermanifestasi sebagai gangguan-gangguan perilaku yang tidak normal. Oke, nah dok, kembali kita ke stigma kesehatan mental. Mungkin dari Tribuners juga masih kurang mengerti ya, apa sih yang dimaksud dengan stigma, dok? Stigma itu sendiri biasanya adalah suatu pandangan atau suatu pikiran negatif terhadap seseorang atau kelompok yang dianggap punya perilaku yang tidak biasa seperti masyarakat pada umumnya. Jadi selalu namanya stigma itu selalu berasumsi dengan hal-hal yang negatif. Dan yang selain biasanya yang kena stigma ini ya salah satunya adalah orang-orang dengan gangguan jiwa. Itu biasanya kena stigma sehingga akhirnya mempersulit juga untuk ditolong. Maksudnya karena ada stigma ini, ada keluarga misalnya yang malu atau tidak bisa menerima kenyataan, akhirnya membiarkan si penderita ini, si pasien ini sendiri dan tidak ditolong. Itu kalau dari kita sendiri ya, dok, misalnya saya gitu, dalam keadaan saya memang adalah seorang yang kalau dibilang normal, tapi ternyata saya ada rasa sedih, perasaan-perasaan seperti itu masuk juga di gangguan mental itu, dok. Kalau misalnya tiba-tiba merenung, kebanyakan merenung, itu gimana, dok? Sebenarnya ya kita sebagai manusia itu sudah dikaruniai rasa sama yang punya kehidupan. Jadi kita punya rasa marah, rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia. Dan kalau buat saya pribadi, setiap rasa itu harus diberikan ruang dan waktu. Nah, memberikan ruang dan waktu ini bukan berarti diberikan secara tidak punya batasan, secara terus-terusan, tapi kita juga kan punya self control ya, seperti itu. Dan kalau untuk rasa sedih sendiri itu kan sesuatu yang lumrah, apalagi misalnya kita baru habis kehilangan atau misalnya Berduka ya, lagi atau pokoknya galau, diputusin, lagi dok. habis putus sama pacar misalnya, ya wajar dong kalau sedih. Kan kita sedih karena kita mungkin sayang gitu, karena kita nggak ingin pisah, nggak ingin jauh, seperti itu. Tapi dia akan jadi bermasalah ketika kita berlarut-larut dalam kesedihan itu dan menyebabkan akhirnya kita jadi tidak produktif, akhirnya jadi mengganggu sampai misalnya nggak bisa tidur, terus nggak mau makan, akhirnya jadi sakit, terus nggak mau bekerja, jadi pengen cuma menghindar dari orang-orang, pengen mengurung diri. Nah seperti itu, kalau misalnya sudah muncul perasaan-perasaan seperti itu, sebaiknya mencari bantuan profesional untuk misalnya kita bikin konseling, terus nanti orang profesional ini akan menuntun kita untuk melalui step-stepnya agar dengan harapan bahwa setelah terapi-terapi yang dilewati kita bisa nggak sedih lagi, maksudnya kita bisa kembali ke perasaan normal sehari-hari. Nah, kalau tentang lupa misalnya atau orang dari yang sedih, perasaan sedih itu, dok, kan tentu ada kayak kembali lagi ya, manusia pasti ada kayak depresi ya, dok ya. Nah, kalau tentang masalah kata-kata ini, dok, seperti depresi dengan bipolar, kan ada bipolar ya, dok ya.
apa sih bedanya bipolar dengan depresi ini, Dok? Mungkin masih kurang mengerti juga nih, Dok. Nah, ini mungkin karena memang sekarang kan di sosial media atau di media-media online juga sudah mulai sering membahas tentang masalah-masalah kesehatan jiwa. Jadi kita juga bisa searching sendiri, bisa baca sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya balik lagi kita harus sadar bahwa untuk mendiagnosis sesuatu kita harus punya kompetensi. Itulah kenapa kalau buat saya kita harus ketika kita mengalami hal-hal yang menurut kita mulai mengganggu dari secara emosional atau secara psikis, ya kita bertemu dengan profesional, misalnya dengan psikolog atau ke psikiater, supaya nanti untuk mendiagnosanya sendiri kan itu ada banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk ditetapkan, oh orang ini depresi atau orang ini bipolar, orang ini apa begitu kan. Itu ada kriterianya. Dan kalau mungkin untuk pergaulan sehari-hari kadang orang dengan gampang gitu misalnya mendiagnosis sesama yang sama-sama sebenarnya kita tuh bukan orang profesional tapi gampang kayak oh dia depresi, depresi dari mana, oh dia itu bipolar, bipolar dari mana, kriterianya sudah terpenuhi atau belum. Makanya kalau buat saya pribadi sih untuk membedakannya, untuk mendiagnosa yang benar itu ya sebaiknya memang bertemu dengan psikiater atau dengan psikolog, dengan orang profesional lah, supaya bisa dipertanggungjawabkan untuk diagnosanya tersebut. Seperti itu. Apa dampak dan bahaya dari stigma sih, Dok, yang sudah terbentuk di masyarakat ini nih, Dok? Kalau dampak dari stigma itu biasanya yang terburuk ya, itu adalah diskriminasi. Nah, karena kita sudah punya cap buruk, pandangan negatif terhadap sesuatu, otomatis kita akan reaksi-reaksi orang rata-rata ya, mungkin ada juga yang tidak, tapi rata-rata ketika dia belum cukup teredukasi dan termakan dengan stigma ini, biasanya dia akan melakukan diskriminasi kepada orang-orang yang dianggapnya buruk ini, yang orang yang dianggap negatif ini. Nah, kalau misalnya sudah ada perilaku-perilaku diskriminatif kan otomatis akan sangat merugikan untuk si penderita, karena ketika kita mendiskriminasikan orang, kita menjauhkan dia dari lingkungannya, semakin jauh dia untuk ditolong. Padahal orang dalam kondisi yang tertekan, sedang sedih atau sedang ada masalah kesehatan mental, itu sangat-sangat butuh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Ada support system yang dukung dia, dan itu akan sangat mempengaruhi proses untuk kesembuhannya dia gitu. Tapi kalau misalnya dari keluarganya sendiri tidak mensupport, termakan dengan stigma atau mungkin malu sampai akhirnya malah denial, biasanya kan malah di masyarakat kita itu kan untuk masalah kesehatan mental sendiri itu masih sangat sensitif, masih dianggap tabu dan hal yang memalukan. Jadi orang itu biasanya jadi takut untuk terbuka bahkan kepada keluarganya sendiri karena takut dihakimi gitu. Takut keluarganya sendiri malah yang mestinya jadi support sistemnya malah jadi orang yang menghakimi dia paling pertama gitu. Dan banyak yang terjadi di masyarakat kita itu ketika misalnya kita sedang dalam kondisi mental yang lagi drop ya. Terus misalnya kita mencoba terbuka dengan orang yang kita anggap percaya, yang kita anggap dekat, misalnya biasanya kan keluarga tuh. Pas lagi curhat tanggapannya halah lebay atau halah makanya banyak berdoa, dekat dengan Tuhan supaya enggak pikir aneh-aneh gitu kan. Maksudnya padahal untuk mengumpul keberanian untuk bicara, untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan itu nggak mudah sebenarnya. Sampai bisa mengungkapkan itu kan sebenarnya butuh keberanian juga. Tapi ketika respon yang didapat adalah seperti itu yang pada umumnya terjadi, ya itu yang bikin orangnya jadi semakin menutup diri. Karena itu manusiawi ya, pikirannya seperti ini. Keluarga saya saja tidak bisa menerima saya yang begini, apalagi orang luar. Seperti itu. Dan kalaupun misalnya ada gejala-gejala mungkin yang mulai muncul,
Terus misalnya ada tetangga yang bilang, ngomong-ngomong itu kenapa ya, kok sekarang kayak pendiam gitu, iya. sering menghayal gitu di depan rumah. Nah, ini orang rumah kadang-kadang gini, enggak kuat, enggak, biasa, cuma lagi, maksudnya denial gitu. Nah, bagaimana mau ditolong kalau kita aja enggak bisa mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, untuk mengobati sesuatu itu kan yang pertama harus kita akui dulu bahwa ada sesuatu yang memang perlu Bermasalah. diperbaiki, ada yang perlu diselesaikan, seperti itu. Jadi memang untuk masalah kesehatan mental, support system, terutama keluarga sebagai orang terdekat, itu penting sekali. Jadi memang kalau di dalam keluarga itu tidak boleh apa ya dok, kayak hanya cuek begitu ya dok. Kalau misalnya Iya. dalam keluarga ada yang seperti itu, sudah ada gejala-gejalanya ya dok ya, tentang gangguan mental, dia orangnya jadi lebih tertutup, diam dan murung-murung, sudah tidak produktif, itu jangan dibiarkan ya dok. Jangan ya. dibiarkan. Malah justru kita harus kasih support dan malah rangkul ya dok Iya, ya. harus dirangkul. Justru itu yang buat kita jadi semakin merasa disayang ya dok ya. Iya. Kalau untuk kita. Dan itu sebenarnya harus dimulai sejak dini. Sejak misalnya ketika kita sudah punya anak, sejak kecil itu kita sudah bisa membiasakan anak untuk terbuka, untuk bicara apa yang dia rasa, apa yang dia alami gitu, apa yang kita bangun komunikasi supaya anak terbiasa untuk bicara gitu, apa yang dia rasa dia utarakan gitu. Karena sebenarnya kan untuk rasa stres seperti itu kadangkala itu cuman karena sesuatu yang tidak diungkapkan, Iya. tidak dibicarakan, dipendam sampai akhirnya jadi sesak, jadi memberikan efek yang tidak Negatif. yang ya, tidak negatif baik, ke diri sendiri gitu. Akhirnya karena banyak pikiran, akhirnya jadi malas untuk bekerja, atau misalnya jadi malas ketemu orang gitu. Aduh, tunggu sebentar, lagi stres nih, nggak mau ketemu dulu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau sudah dikeluarkan, kalau sudah dibicarakan, ya bisa aja kita jadi lega, bisa aja ternyata masalahnya nggak serumit itu ternyata, karena sudah ada yang dengar, udah ada yang bantu untuk diselesaikan seperti itu. Tapi untuk bicara itu kan perlu terbuka ya. Iya. Sedangkan kita menurut pengamatan saya pribadi ya, apalagi untuk masyarakat kita itu masih untuk terbuka, untuk bicara terbuka itu masih sangat sangat kurang gitu, karena orang belum terbiasa untuk bicara terbuka. Bahkan di dalam keluarga itu sendiri, orang tua terbuka sama anaknya, anak terbuka sama orang tua itu masih jarang, gitu, karena pengaruh budaya mungkin. Jadi ketika anak mau mengutarakan pendapat biasanya langsung di-cut. Enggak boleh bilang itu. Biasanya itu sih dok, kalau dari ini orang tua yang dari kecil ya dok, dia memang udah cuek sama anaknya dari kecil, jadi sampai itu ke bawah sampai besar kayak ya udah orang tua saya nggak pedulin saya juga gitu ya kan. Jadi sampai besar dia terpendam-pendam seperti itu, akhirnya ternyata ada gangguan mental itu ya dok. Sekarang yang paling cukup sering dibahas itu istilahnya inner child yang terluka. Jadi ada kepahitan-kepahitan ketika kita kecil, ketika kita masih anak-anak, yang secara tidak sadar terbawa-bawa sampai kita dewasa. Dan parahnya lagi ketika kepahitan itu tidak diputus rantainya, akhirnya perilaku toksik yang terjadi di masa lalu terjadi lagi di masa yang sekarang, dan akan berlangsung dari generasi ke generasi seperti itu. Dan perilaku ini biasanya karena ada trauma-trauma di masa lalu. Misalnya ketika kita kecil kita merasa tidak dihargai, atau misalnya kita mendapat kekerasan baik verbal maupun secara fisik, dan mungkin sebagai anak yang tidak berdaya kita hanya menangis, hanya dipendam, tidak bisa membalas gitu, karena mungkin pelaku kekerasannya justru orang tua kita sendiri. Dan kepahitan itu kita bawa sampai kita dewasa, dan akhirnya ketika kita menjadi orang tua, perilaku toksik di masa kecil itu terulang kembali. Kita menjadi orang tua toksik untuk anak kita. Makanya itu kenapa penting sekali kita untuk memutus rantainya gitu, mengakui bahwa ini terjadi, ini ada di dalam diri kita sendiri, dan
kita berusaha untuk cari bantuan, untuk healing, proses healing, menyembuhkan diri sendiri gitu, supaya ketika kita mau berlaku kepada anak kita, ya perilaku-perilaku toksik itu sudah tidak ada lagi, karena kita sudah berdamai gitu dengan diri kita sendiri, kita sudah memaafkan kejadian-kejadian di masa lalu, sehingga kita bisa jadi lebih baik lagi. Karena kalau diteruskan dia akan terus menerus, tidak akan ada ujungnya gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Pilihan untuk menolong itu harus dari dalam diri kita sendiri. Oke, menarik banget nih Tribunas perbincangan kita bersama Dokter Karina. Memang harus banget ya Dok ya aware tentang kesehatan mental ini nih Tribunas. Iya. Nah Dok, kenapa sih stigma itu sampai bisa ada dan beredar di masyarakat? Dok? Seperti tadi yang Injil sempat sounding ya waktu awal ya. Iya. Itu karena stigma itu ada karena ketidaktahuan. Iya, ketidaktahuan. Ya, karena minimnya edukasi, terus minimnya Media media sosial, yang bisa memberikan pengertian gitu, pada terutama untuk masyarakat yang awam seperti itu. Nah, jadi itu kan biasanya namanya stigma itu turun temurun kan. Jadi dari generasi ke generasi gitu. Apalagi misalnya kalau kayak di di desa-desa seperti Iya. itu, kalau ada orang yang dituakan atau orang yang dihormati di kampung, terus misalnya dia sudah mendoktrin, yang dia ini itu keluarganya itu dikutuk, satu kampung itu langsung tanpa babi bu, tanpa tanpa tahu, dicek lagi, ya sudah langsung diceritakan ke anak cucu, yang keluarga itu dikutuk gitu. Seperti itu stigmanya. Jadi kalau kayak ada penyakit tertentu, itu penyakit kutukan, nah sudah bergenerasi akan timbul ceritanya itu dikutuk. Padahal sebenarnya setelah dicek, bukan kutukan, ini penyakit apa gitu. Misalnya penyakit A, penyakit B, seperti itu. Ada bahkan yang di kampung-kampung Dok dipasung ya Dok ya? Iya. Itu yang sebetulnya kita harus tahu dulu dia ini kenapa gitu ya itu Dok? karena termakan stigma. Jadi memang stigma ini sangat bahaya, apalagi jika yang pencetus stigma ini mestinya orang yang punya power, orang yang didengar, orang yang dihormati, dituakan gitu, seperti itu ya, dia jadi buruk gitu. Dan kan untuk kesehatan mental sendiri ya seperti itu, makanya orang itu tidak mau terbuka karena stigma ini kan. Karena memang yang beredar yang berkembang selama ini kan, dia gila gitu. Padahal sebenarnya nggak gila, cuman ada sesuatu aja gitu. Misalnya dia mulai menutup diri sampai akhirnya kesannya suka menyendiri, kan bukan berarti gangguan jiwa gitu. Cuman karena stigma yang menempel, dan akhirnya orang pun jadi mulai menjauh. Jadi dia akhirnya lebih nggak bisa ditolong. Nah, itu bagaimana cara kita bisa melakukan untuk mengubah persepsi publik nih Dok terhadap stigma yang sudah ada dan berkembang saat ini? Untuk merubah persepsi publik terhadap stigma, khususnya untuk kesehatan mental, kalau buat saya pribadi sih sekarang saya cukup senang karena di media-media pun sudah memberikan ruang untuk membahas tentang kesehatan mental ini. Karena kalau seperti yang dulu kan memang nggak ada yang kasih ruang untuk dibahas. Nah, kalau sekarang karena mulai banyak juga orang yang berani untuk bicara, speak up gitu. Bahkan public figure juga mulai speak up bahwa kesehatan mental itu sebenarnya bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, malah kita bisa saling mengedukasi itu dengan pengalaman-pengalaman kita. Nah, itu saya rasa penting sekali, dan yang tak kalah penting sebenarnya harus dimulai di penyuluhan kesehatan juga, karena selama ini kan fokus penyuluhan kesehatan juga kebanyakan hanya lebih ke preventif yang penyakit-penyakit yang memang penyakit ya, selain penyakit jiwa gitu kan. Padahal sebenarnya kan pada saat promosi kesehatan bisa juga diselipkan masalah kesehatan mental, karena kan yang mengalami juga banyak, dan itu maksudnya bukan hanya satu golongan tertentu. Di kampung-kampung pun ada yang mengalami kesehatan mental. Contohnya seperti ibu-ibu yang habis melahirkan, biasa kan ada yang kena sindrom baby blues. Nah, ketika dia ikut
penyuluhan-penyuluhan di puskesmas, paling kan yang dibahas hanya bagaimana menjaga kesehatan ibu dan bayi, Anak, tapi bayi. nggak dibahas soal gimana menjaga kesehatan mental juga, apalagi untuk ibu-ibu baru itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau buat saya mungkin ke depan mudah-mudahan ada perhatian untuk edukasi yang lebih ini ya, lebih terstruktur lah, mulai dari tingkat yang terkecil di lingkungan rumah. Kemudian yang tidak kalah juga kita mungkin bisa adopt dari luar negeri untuk sistem pendidikan gitu. Kalau misalnya di luar negeri kan di setiap sekolah itu ada psikolog untuk anak gitu kan. Jadi anak-anak yang berperilaku tantrum atau ada keanehan-keanehan biasanya bicara dengan orang yang profesional, itu psikolog gitu. Seperti itu. Jadi dibiasakan. Kalau di sini kan paling yang ada psikolog di sekolah itu paling cuman sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah swasta yang bonafit juga. Tidak semua sekolah swasta ya. Cuman yang memang mereka sudah punya awareness tentang kesehatan mental. Tapi untuk di sekolah-sekolah yang pada umumnya memang nggak dikasih porsi kan untuk itu. Paling ada ya guru aja, guru BK misalnya. Tapi kan guru BK juga pada prakteknya kan paling cuma kalau lagi bermasalah sekali. Kalau ada masalah biasanya lagi masalah menghadap gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya bisa dibikin kayak apa penyuluhan gitu, atau kerjasama dengan penyelenggara misalnya dari puskesmas, terus bikin penyuluhan tentang kesehatan mental, apalagi untuk remaja kan itu kan di proses pencarian jati diri, jadi kayaknya butuh disegarkan lah pikirannya bahwa oh ini loh kita harus aware sama kesehatan mental, karena kesehatan mental itu akan mempengaruhi banyak hal sebenarnya, dan mungkin karena orang tidak melihat itu sebagai hal yang penting dalam tanda kutip, maka sering di nomor duakan gitu, padahal segala sesuatu kegiatan kita sehari-hari itu nggak lepas dari harus sehat mental dulu, baru bisa sehat yang lain-lain gitu. Itu seperti jadi itu. Pengaruh ya dok, kalau memang kesehatan mental kita lagi ya kurang baik, pengaruh jadi bisa sakit ya dok ya. Jelas. Karena kalau misalnya kesehatan mental kita lagi nggak fit, lagi banyak pikiran seperti itu, nanti efeknya kan jadi susah tidur, istirahat jadi nggak cukup kan, atau misalnya malah kebanyakan tidur karena mau menghindari stres, akhirnya dia tidur sepanjang hari. Akhirnya kan jadi tidak produktif, atau misalnya jadi tidak makan, akhirnya jadi sakit mah, akhirnya jadi kurus, jadi lemah kan, akhirnya kesannya jadi kayak sakit apa ya kok kayaknya lemah, kurus apa, nggak taunya cuma stres. Ternyata sakitnya itu stres, makanya nggak bisa hidup secara yang produktif lah. Seperti itu. Waduh, menarik banget nih dok. Senang banget nih dok ini bisa ngobrol sama dokter membahas tentang kesehatan mental. Nah dok, yang Inja tahu juga nih kan dokter di media sosial nih, tadi kita udah bahas juga sama dokter sebelumnya. Ternyata dokter suka memberikan share tentang self love ya kan dok ya. Nah itu kenapa dok sampai benar-benar tuh dokter harus banget untuk share ini? Apakah ada pengalaman dari dokter sendiri dok? Bagaimana nih dok? Kalau masalah sering share soal self love itu memang platform saya, khususnya di sosial media, saya memang sering bahas soal self love ini, karena buat saya self love ini penting. Kita bisa mencintai orang dengan lebih baik ketika kita mencintai diri kita sendiri. Dan untuk mencintai diri kita sendiri itu kita harus kenal dulu. Makanya self love itu penting sekali, karena ketika kita tidak kenal, ya itu tidak sayang, kan? Tidak kenal ya tidak sayang. Makanya harus kenal supaya kita tahu batasan kita, terus kita tahu kekuatan kita, kemampuan kita, seperti itu. Dan terutama ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita menjalani hidup tanpa harus menunggu validasi dari orang lain. Karena kita udah kenal kok diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita mau gitu. Jadi itu penting sekali, dan memang untuk mencapai self love itu sendiri itu by proses. Dan sampai hari ini pun dari saya pribadi, saya masih belajar setiap hari untuk mencintai diri saya. Karena
bagaimana kita berharap orang mau mencintai kita kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita kan. Dan kalau buat saya, ketika kita punya self love, kita bisa jadi lebih baik dalam segala hal. Mungkin bagi sebagian orang self love itu kan kayak egois ya, maksudnya menaruh diri kita itu sebagai pusat, sebagai prioritas. Sebenarnya bukan egois juga sih, cuman memang karena kita sudah tahu gitu, sudah kenal diri kita, jadi apapun yang kita lakukan itu ya kita lakukan untuk diri kita, bukan lagi untuk orang lain gitu. Karena kalau misalnya berharap bahwa kita hidup itu untuk menyenangkan semua orang kan nggak mungkin. Iya. Setiap orang kan standar senang, standar bahagianya tuh beda-beda. Nah nanti capek dong kalau misalnya harus senengin yang ini, senengin yang itu gitu. Menyenangkan orang lain itu perbuatan mulia, tapi kalau karena menyenangkan orang lain kemudian kita akhirnya merugikan diri sendiri, mengorbankan diri sendiri, ya jadi nggak baik juga sih kan. Pokoknya apapun itu kalau bayarannya dengan kesehatan mental, no. Jadi saya juga maksudnya bisa bicara seperti ini, bisa bahas tentang self love, bisa bahas terbuka tentang kesehatan mental karena saya juga struggle selama hampir 12 tahun ini. Nggak 12 tahun juga, lebih lama sih sebenarnya. Struggle mencari, mungkin bagian dari mencari jati diri ya, tapi itu saya by proses melewati banyak hal sampai pada kesimpulan bahwa oh iya ya, ternyata kalau mau hidup itu yang paling utama ya pertama harus kenal diri sendiri. Terus abis kenal ya sayang lah, sayangi dirimu supaya kita bisa kebanyakan udah nggak peduli lagi ya dok tentang diri kita. Kebanyakan sayang misalnya pacar atau keluarga gitu kan, karena, sampai lupa sama diri kita sendiri ya dok. Iya, karena ini kita tuh selalu dicecoki dengan kita tuh kalau hidup harus berguna, kita tuh kalau hidup harus menyenangkan dari kecil gitu, menyenangkan orang tua gitu, harus jadi anak kita tuh selalu dituntut untuk jadi bahagia, untuk jadi yang terbaik, untuk jadi bermanfaat untuk orang lain gitu, sampai lupa bahwa menjadi berguna itu bukan berarti kita sudah nggak punya kekurangan. Membahagiakan orang itu bukan berarti kita sudah nggak bisa memikirkan orang lain terus, nggak memikirkan diri sendiri, nggak seperti itu konsepnya. Jadi segala sesuatu itu harus berimbang, harus seimbang. Jadi mau berguna untuk orang lain, oke, mau membahagiakan orang lain, oke, tapi jangan lupa ke diri sendiri juga dong, harus dibahagiakan, harus diprioritaskan juga gitu. Iya, seperti itu. Waduh, memang mantap banget pembahasan kita hari ini bersama dengan Dokter Karina. Jadi ternyata Dokter Karina benar-benar aware sekali tentang yang namanya tuh kesehatan mental. Apalagi dokter juga sudah mengalami struggle kurang lebih 12 tahun ya dok ya. Iya, 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. Bahkan mungkin ya nggak 12 tahun sih, seumur hidup kayaknya struggle-nya. Iya, cuman ya seperti itu. Maksudnya kalau buat saya pribadi, yang saya rasa ya, ketika saya speak up tentang kesehatan mental, ketika saya speak up tentang self love, banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa ini adalah hal yang tidak perlu, bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, bahwa ini adalah hal yang normal, bahwa setiap orang itu punya masalah ini gitu. Sebenarnya itu wajar kalau sampai kita kadang-kadang merasa sedih, kadang-kadang merasa senang, kadang-kadang merasa kecewa, kadang-kadang merasa hancur. Itu manusiawi gitu, dan nggak apa-apa gitu kalau kita memang tidak setiap hari dalam kondisi terbaik, tidak setiap hari kita selalu dalam kondisi yang happy. Itu nggak apa-apa gitu. Semakin kita terbuka, dan untuk terbuka itu kan harus jujur dulu ke diri sendiri kan. Nah seperti itu. Jadi penerimaan kepada diri sendiri itu akan membuahkan banyak hal positif sebenarnya, karena kita jadi nggak hidup untuk menyenangkan orang kan, jadi nggak menjalani hidup yang fake ya. Karena kan ada juga nih dok mengenai fake nih dok, di sosial media tuh banyak kayak misalnya yang kita ya orang lain ya dok ya, banyak juga yang beberapa akhir-akhir ini ada tuh yang viral-viral bikin berita, ternyata dia ngelakuin hal yang fake selama ini gitu, ternyata hanya untuk konten aja dok.
untuk konten, dan itu ternyata dialami sekarang di Iya. media sosial gitu, Dok. Iya, memang seperti itu. Jadi sebenarnya sosial media juga sangat berpengaruh ya, yang membuat orang itu ingin tampil. Semua ingin tampil, ingin diakui, Iya. ingin eksis. Yang dilihat senang-senangnya. Jadi bahkan akhirnya itu bikin orang itu memaksakan diri gitu. Kadang-kala yang jadi jeleknya kan itu. Pengen diakui, pengen tampil, akhirnya memaksakan diri sendiri. Jadi pressure untuk di sini. Ada kan orang yang sampai banyak berita-berita yang demi konten gitu, Iya. sampai dia nggak makan-makan demi konten, sampai dia jual semua harta bendanya. Buat apa gitu? Nah, itu karena apa? Karena konsep untuk mencintai dirinya sendiri itu belum ada. Dia butuh validasi orang, butuh likes, butuh Iya. follower, maksudnya butuh diakui orang lain dulu baru bahagia. Nah, ketika kita sudah cinta dengan diri kita sendiri, yang kita lakukan itu ya untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya, oh iya saya foto ya karena buat saya, karena saya senang di foto gitu. Saya posting ya karena saya pengen simpan, bukan untuk di like orang misalnya. Atau saya jalan-jalan ke sini ke situ ya karena saya hobi traveling, dan saya pengen setiap kali traveling itu saya foto, punya kenang-kenangannya. Jadi lebih orientasinya lebih ke diri sendiri memang, karena self love. Self-love. Kalau masih orientasinya supaya nanti orang-orang lihatnya saya ini kaya, supaya orang-orang lihat saya ini populer loh, saya ini temennya pejabat-pejabat, saya ini temennya artis-artis, saya ini temennya sosialita-sosialita. Ya, memaksakan dirilah dia akhirnya. Itu kan padahal sebenarnya kalau mau ditanya ya itu semua fana gitu kan. Makanya kalau buat saya pribadi ya berbiasa-biasalah, karena ketika kita biasa di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang tulus Ya. Ketika kita berusaha menjadi yang bukan kita, diri kita akan bertemu orang yang mungkin orang-orang yang ditargetkan untuk suka sama kita, oke, kena, tapi mereka nggak tulus sama kita. Karena mereka juga cuman mungkin ya karena kenalnya cuman karena dia sering sering party atau dia sering pakai baju mahal atau sering pakai tas mahal, jadi oke. Kita diidentikan dengan materi, bukan diri kita sendiri gitu. Itu bahaya ya, Dok ya, kalau misalnya lebih kayak begitu ya, Dok ya, yang fake gitu. Pada dasarnya semua yang palsu itu bahaya. Mending yang biasa-biasa aja, yang penting asli, original gitu. Ya kan? Jadi nih Tribuners, kalau pengen tahu lebih banyak lagi nih, Tribuners bisa follow akun Instagramnya dokter ya. Dokter banyak edukasi juga, sharing-sharing tentang mental health. Bahkan juga ada dari followers dokter nih yang ada nggak tuh, Dok, yang nge-DM dokter gitu kayak curhat itu ada nggak tuh, Dok? Iya sih, sebenarnya jadi senang juga karena justru ketika saya sharing pengalaman-pengalaman saya, pandangan-pandangan saya senang. Akhirnya justru saya jadi ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang cuman kenal di sosial media, tapi akhirnya jadi teman dekat gitu, karena kita sevisi, karena kita sefrekuensi gitu. Jadi ternyata sama sering ada gitu. Ternyata ada ternyata nggak sendiri gitu. Jadi dan akhirnya curhat-curhat kita itu, sharing-sharing kita itu berkembang gitu. Dan yang saya suka itu topik-topiknya itu selalu tentang bagaimana mau bertumbuh, bagaimana mau memperbaiki diri, daripada misalnya saya DM-an atau messenger dengan orang terus buat gibah atau gosip ya. Denger gak? Ya, nggak usah lah. Kalau misalnya kalau itu nggak memberikan dampak positif untuk diri kita, ya buat apa gitu kan. Mending sekarang circle-nya dikecilkan dengan orang-orang yang punya kualitas, yang bisa buat diri kita itu jadi lebih baik. Iya, benar. Dan bertemu dengan orang-orang yang lebih mengerti dan memahami kita, ya Dok. Itu di zaman sekarang apalagi covid gini kan, Dok, ya kebanyakan tuh ada orang yang udah jadi semakin menyendiri karena
oh teman-teman jadi jauh padahal Iya. social distancing. Iya, justru karena apa ya, pandemi ini justru jadi banyak teman baru karena Oh, mungkin banyak yang work from home, Iya. jadi kan jadi banyak waktu untuk bersosial media, Iya. jadi sering sharing-sharing juga. Terus topik-topiknya kan jadi lebih beragam, banyak yang sekarang bahas tentang COVID, terus tentang vaksin, banyak lah. Jadi sekarang tinggal kitanya yang memilih ingin dikelilingi oleh apa, ingin dikelilingi oleh siapa. Betul banget. Wih, keren banget nih pembahasan kita nih kali ini Tribunas. Nah nih dok, apakah ketika seseorang memiliki gangguan kesehatan mental, seseorang itu bisa tetap berkarya dok? Kalau menurut dokter nih. Tergantung sih. Kalau misalnya kayak banyak kan yang punya gangguan mental tapi tetap bisa eksis, tetap berkarya. Contohnya kan kayak Marshanda. Akhirnya karena em, karena bipolarnya dia, akhirnya dia malah sekarang semakin apa ya, semakin bermanfaat karena dia sering edukasi kan, sering bikin seminar, terus bikin kayak kesaksian gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya bisa dia tolong hanya karena cerita-ceritanya dia, karena sharing-sharingnya dia seperti itu. Jadi kalau buat saya tidak ada batasan orang untuk berkarya. Makanya penting sekali ketika kita misalnya punya keluarga, punya teman misalnya yang kita lihat butuh ditolong, ya kita tolong. Karena sayang kan misalnya mungkin dia bisa berkarya atau bisa lebih, tapi karena kita acuh tak acuh, terus akhirnya dia dari yang sebenarnya cuma sedih, akhirnya jatuh jadi depresi, terus kemudian akhirnya jadi timbul perilaku-perilaku yang abnormal gitu, yang akhirnya merusak fungsi dia sebagai manusia. Padahal mungkin dia orangnya yang kita kenal, misalnya dia berprestasi, atau dia punya kemampuan yang unik, atau punya kreasi yang bagus-bagus gitu. Cuman karena terkendala di satu era, satu fase yang dia mengalami gangguan, dan akhirnya karena tidak ditolong, akhirnya jadi permanen gitu, dan akhirnya membuat dia ini sudah tidak bisa berkarya lagi. Tapi kalau buat saya sih bukan berarti kita punya gangguan mental terus kita udah nggak bisa berkarya lagi. Tetap kesempatan itu selalu ada, dan yang penting dari kita juga, dari diri kita sendiri mau gitu. Seperti itu. Nah dok, membahas tentang kesehatan mental nih dok. Ini kan pastinya ya dok, ada yang pengen banget mau pergi ke psikolog seperti itu dok. Tapi masih kayak takut-takut mungkin dok. Dan juga takutnya dibilang ya langsung di judge kayak bentar ada gangguan jiwa begitu kan dok. Nah itu mungkin ada juga yang beberapa akan memikir biayanya nih dok, biayanya mungkin pengaruh juga karena biaya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya dok untuk kita konsul itu ke psikolog, apakah biayanya mahal atau bagaimana itu dok? Kalau untuk memang kendalanya kan sekarang karena memang belum terlalu terbuka ya. Udah mulai terbuka sih sebenarnya. Orang udah mulai banyak kok yang udah berani datang, terus ketemu dengan psikolog atau psikiater di rumah sakit udah mulai banyak. Dan nggak semua itu orang gila. Banyak orang yang normal kok kelihatannya. Cuman aware untuk masalah ini udah mulai ada gitu. Jadi saya sendiri senang, apalagi misalnya banyak juga sosial media yang memang concern terhadap kesehatan mental. Jadi secara tidak langsung sudah mengedukasi secara gratis kepada pembacanya seperti itu. Tapi untuk sudah ada ya dok? Iya, biasanya banyak sih akun-akun yang memang membahas tentang memang concernnya ke kesehatan mental. Itu kan bisa di-follow, nanti bisa tapi ya dilihat-lihat sumbernya siapa gitu kan, apakah berkompeten atau tidak gitu kan. Jangan cuman mungkin orang alay dari mana terus tiba-tiba bikin satu platform gitu ngaku-ngaku kan, janganlah gitu. Kita tetap harus cek untuk segala sesuatu itu, kita harus cross check juga tentang kompetensi si pembuat konten itu. Ya. Terus kalau misalnya untuk biaya, kalau sepengalaman saya ya sebenarnya itu tergantung dari
sesi setiap orang, setiap individu itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin harus datang setiap minggu, ada yang datangnya sebulan sekali, ada yang mungkin setahun sekali. Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Dan kalau buat saya sih, kalau untuk kesehatan mental nggak ada yang mahal sih. Maksudnya bukan nggak ada mahal secara finansial ya, enggak. Tapi untuk mendapatkan ketentraman jiwa gitu kan, kenapa harus hitung-hitungan gitu? Kalau kita bisa nggak hitung-hitungan untuk party atau untuk apa, kenapa untuk kesehatan jiwa kita hitung-hitungan gitu? Kalau misalnya setelah kita mengikuti sesi-sesi konseling atau self healing itu, terus misalnya kita jadi lega, terus kita jadi bisa tidur pulas, itu mahal loh. Bisa tidur pulas itu mahal. Jadi kalau buat saya sih, mungkin karena saya juga tenaga kesehatan ya, jadi saya concern dengan masalah kesehatan. Kalau buat saya ya, kalau memang menyangkut dengan kesehatan ya akan saya usahakan gitu. Apalagi kesehatan mental, karena penting banget lah kalau menurut saya. Wih, mantap nih. Pokoknya itu lagi kembali lagi nih. Dan itu satu, pokoknya orang selalu pikir begini, nggak mau ke dokter jiwa nanti dibilang gila. Padahal sebenarnya kalau masih datang sendiri berarti belum. Jangan tunggu sampai orang yang bawa ke dokter jiwa. Nah, kalau udah orang bawa, berarti itu memang kita sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri kan, sampai harus orang yang bantu bawa ke dokter. Terus orang yang cerita, oh dia dari kemarin teriak-teriak, garuk-garuk dinding gitu kan. Ya, jadi sebelum dibawa orang ya bawalah dirimu sendiri. Ketika masih sadar ya datang minta pertolongan, nggak apa-apa kok. Iya benar. Jadi tidak perlu malu-malu atau takut ya dok ya. Justru kita harus banget lebih memikirkan diri kita dibandingkan untuk hal-hal yang nggak usah takut stigma lah. Iya, nggak usah takut stigma. Nah dok, benar-benar kali ini pembahasan kita menarik banget nih dok. Tapi untuk sebagai closing statement kita nih dok, pada pembahasan kita nih dok, tips nih dok, tips bagaimana caranya supaya kita menjadi teman yang aware untuk orang lain untuk membutuhkan pertolongan mental. Dan juga nih dok, sekalian juga pesan dan kesannya juga nih, lebih ke pesan untuk para tribuners juga nih dok, supaya lebih menyadari mungkin untuk tentang kesehatan mental ini nih dok. Silakan dok. Kalau untuk tips ya, self love is the best love. Asik. itu kata kuncinya. Jadi cintai dirimu sendiri, itu cinta yang paling bagus. Karena ketika kita cinta diri sendiri, kita pasti akan menyayangi diri kita. Kemudian kita akan melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk diri kita, baik secara fisik maupun mental. Dan itu akan berpengaruh dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita jadi bisa lebih mencintai orang lain lebih besar dibandingkan ketika kita tidak mencintai diri kita. Seperti itu. Terus untuk apa tadi? Pesan untuk para tribuners nih dok juga. Pesan untuk tribuners, pokoknya jangan takut dengan stigma masalah kesehatan mental. Belajar untuk terbuka jika memang ada perasaan-perasaan yang dirasa sudah mulai mengganggu atau membuat kita menjadi tidak produktif, membuat kita jadi males. Nggak apa-apa. Silakan cari bantuan ke profesional, tolong ya ke profesional, jangan yang ke abal-abal, supaya semakin cepat kita mencari bantuan, maka progres untuk sembuhnya juga semakin cepat. Dan itu penting karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke, makasih nih dokter udah boleh. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Makasih dok untuk waktu dan kesempatannya ya dok ya hari ini dok. Sama-sama, sukses selalu buat Tribuners, buat Tribun Sulut, Tribun Manado. Terima kasih. Terima kasih dokter. Nah, demikianlah Tribuners perbincangan kita kali ini bersama dengan Dr. Karina Angela MKes. Untuk Tribuners yang pengen lebih tahu lagi tentang mental health dan juga mengenai self love, bisa langsung follow di akun Instagramnya Dr. Karina.
Nah, pesan dari saya nih, Tribunas, it's okay not to be okay. Kalau kamu merasa lagi berada di posisi gangguan mental, kamu merasa kurang sehat secara mental, it's okay untuk rehat sebentar dari semua rutinitas kamu ya dok ya. Dan jangan berlarut-larut dan jangan juga terlalu lama. Tapi kalau kamu merasa bahwa masalah yang kamu alami ini sudah ganggu kehidupan kamu, terutama dalam jangka yang cukup lama, misalnya lebih dari 3 hari atau udah berlarut-larut lah pokoknya, dan membuat kita jadi tidak semangat dan tidak produktif, langsung kita bisa coba bantuan ke profesional seperti dokter Karina bilang. Dan di online juga sudah ada nih Tribunas, jadi kita udah bisa cari di online, tapi kita lihat dulu akurat dan terpercaya atau tidak Sumbernya. ya, sumbernya ya dok ya. Nah, itulah Tribunas perbincangan kita bersama dengan dokter. Dan terima kasih banyak lagi dok, sekali lagi nih dok, Sama-sama, sudah boleh Anjil. membahas tentang mental health kali ini, stigma mental health. Nah, demikianlah Tribunas perbincangan kita kali ini. Nantikan program Tribun Female lainnya lagi nanti tetap di akun Facebook fanpage Tribun Manado dan juga channel YouTube kita Tribun Manado Official. Saya Angelita Karur bersama dengan Dokter Karina. salam dan salam sehat untuk kita semua. Dadah, Bye. Tribunas.